sebelum kita mulai ibadahnya, kakak mau kasih tahu peraturan-peraturannya nih sebelum mulai ibadah ya. Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, mari tumbuh bersama. Petra Kids, memuji Tuhan bersama. Melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Yesus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Shalom Petra Kids. Wow, ketemu lagi sama adik-adik nih Kak Jenny. Iya nih Kak, sekarang kita mau memuji Tuhan, Kita mau bersorak-sorai. buat Tapi sebelum Tuhan. itu kita mau berdoa ya Kak ya. Kak Jenny pimpin kita dalam doa ya. Ikutin Kak Jenny berdoa ya. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau menyertai kami ya Tuhan selama seminggu ini. Biarlah Tuhan, sekarang kayak mau berkumpul, kayak mau memuji nama-Mu, Kau yang sertai dari awal hingga akhir ya Tuhan. Biarlah Kau yang beracara Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari dalam-Mu kayak ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Wow, ketemu lagi sama adik-adik. Kita mau cek semangatnya adik-adik dulu Kak Jenny. Semangatnya yuk. Ayo berdiri. Berdiri. Udah berdiri, ayo kita cek semangatnya gimana nih Kak. Kita cek pakai yel-yel kita aja ya Kak ya. Oh iya. Petra Kids. Wow, gitu ya. Oke Kak. Adik-adik siap? Penuh semangat ya adik-adik. Petra Kids. Wow. Wow. Oke, udah siap belum nih Kak? Udah siap ya? Sekarang duduk lagi adik-adik. Kalau udah siap, kakak mau panggil Laskar Kristus. Adik-adik sambil berdiri bilang, siap gerak. Oke. Coba ya, kita duduk semuanya. Ayo Kak Filipo. 1, 2, 3. Laskar Kristus, siap gerak. Oke. Sekarang kita mau nyanyi lagu ini Laskar Kristus dengan penuh semangat ya adik-adik, pakai gerakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan,
pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yeay! Luar biasa. Adik-adik semangatnya jempol. Top. Wah. Kita udah muji Tuhan, udah seru-seruan. Sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita adik-adik. Kita mau nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang mengasihi hidup kami. Kami bersyukur, kami boleh datang beribadah walaupun masih di rumah Tuhan. Kami tahu Engkau juga hadir di rumah kami Tuhan. Urapi setiap anak-anak, urapi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh merasakan hadirat-Mu, supaya kami boleh menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau belajar dari kisah Alkitab, supaya kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Iya, shalom adik-adik. Minggu ini Kak Ahmad mau bercerita tentang sebuah cerita yang mungkin kalian sudah sering dengar, ya. Tapi kita akan belajar dari sisi yang lain, ya. Mungkin di Superbook juga sudah ada ya, kalau nggak salah ya. Nah, hari ini kalian akan bercerita tentang seorang bapak dan 2 orang anaknya, ya. Anaknya ini ada 2, cowok semua, si sulung dan si bungsu, ya. Bapaknya ini kaya raya, dia punya peternakan, ladang, semuanya. Nah, si bungsu pada suatu hari yang kecil ini meminta harta warisannya, ya. Minta uangnya, minta hartanya, minta bagian warisanku, ya. Karena ini anak yang tanda kutip nakal, ya. Lalu ayahnya memberikan harta warisannya. Ya, singkat cerita anak ini pergi dari rumah, pergi ke sebuah kota, sebuah negeri yang jauh. Di sana dia bersenang-senang. Kalian bisa lihat nih ya gambarnya ya. Dia pesta setiap hari, dia bersukaria, mabuk, dia lakukan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dia ini anak yang beling gitu ya, kalau kata orang Pekalongan. Wah, dia melakukan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sampai satu hari, sampai satu waktu terjadi bencana di sebuah negeri itu ya. Terjadi kelaparan, terjadi wabah, terjadi musim kekeringan ya. Sehingga semuanya anak ini jatuh miskin karena setiap hari judi, mabuk, melakukan uangnya akhirnya habis, ya. Lalu apa yang terjadi? Anak ini sampai nggak bisa makan. Akhirnya dia pergi ke sebuah kandang babi. Dia bekerja di sana, ya. Waktu dia mau coba makan makanan babi aja nggak boleh. Sangat menderita hidupnya. Hidupnya sangat menderita. Sampai dia sadar, aduh, di rumah bapakku ini enak malah, gak kelaparan, semua terjamin, semua terjamin. Lalu anak ini memutuskan untuk pulang. Nah, ini yang menarik. Gambar selanjutnya ini menunjukkan ayahnya ini menunggu, sedang berdiri di teras rumah ya, di loteng rumah, sedang menunggu anaknya pulang. Tuhan menggambarkan dirinya seperti bapak. Dia sedang sampai akhirnya dari kejauhan dia lihat anak ini dari kandang babi, dari perjalanan yang jauh, mungkin mambu ya, bau apek gitu ya. Kalian pernah nggak mandi sehari? Baunya kayak apa? Nah, ini berhari-hari dan di kandang babi. Ya, kalau pernah berkunjung ke sebuah komplek kandang babi ya, dari jarak jauh tuh baunya sudah, wah, sampai batuk nih. Baunya luar biasa. Tapi apa yang dilakukan? Ayah ini turun, ayah ini lari, dia samperi anaknya,
dia peluk anaknya. Lalu dia suruh pelayan menyiapkan bajunya dan kita adakan pesta. Iya, persis. Kak Ot tahu kalian bisa nebak cerita ini dengan benar. Ya, tapi ada satu yang menarik yang mau Kak Ot sampaikan. Ya, Kak Ot percaya kalian sudah hafal kisah ini. Tapi ada satu yang belum diceritakan. Siapa? Ayo. Si sulung. Si sulung itu akhirnya marah ya, iri. Aku itu nggak pernah dibuat pesta, padahal aku itu selalu taat. Aku itu selalu menuruti perintah ayah. Si sulung ini marah. Ya. Tapi kalau sampaikan satu hal, seringkali ini kita ini seperti si sulung, ya. Kau nggak akan cerita kita sebagai si bungsu, karena Tuhan pasti menerima kamu. Kalau engkau nakal, kalau engkau berbalik pada Tuhan, Tuhan pasti menerima kamu. Dia peluk, dia tidak suruh kamu mandi dulu, dia peluk langsung hidupmu. Nanti kalau kamu sampai besar, kau nggak tahu akan apa yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin suatu saat kamu bisa jadi anak bungsu. Percayalah, Tuhan mau kamu kembali. Dia tunggu kamu dan dia peluk kamu. Nggak peduli seberapa besar dosa kita, dia peluk. Tapi ada yang menarik dari si sulung. Si sulung ini melakukan semua yang bapaknya dia pikir suka. Dia bantu pekerjaannya, dia bantu ayahnya. Ya, kalian boleh lihat gambar ini, bapaknya sedang nunggu anaknya. Tapi si sulung nggak tahu apa yang harusnya dilakukan oleh si sulung. Si sulung ini harusnya nggak cuma bantu bapaknya setiap hari. Si sulung ini harusnya mencari adiknya, ikut mencari adiknya. Ya, sebetulnya itu yang ayahnya ingin si sulung lakukan. Ya, kalau mau sampai satu hal, kamu boleh melayani Tuhan, kamu boleh latihan tamborin, main musik, apapun, kamu boleh bekerja di ladangnya Tuhan sehebat apapun. Tapi ada satu yang Tuhan mau. Kita sebagai si sulung, orang yang sudah melayani Tuhan, orang yang cinta Tuhan, kita juga harus cari si bungsu. Kita juga harus belajar apa? Memberitakan Injil, menginjil, bersaksi, atau paling enggak kita enggak berbuat nakal, paling enggak kita jadi berkat. Kita memberkati teman kita yang belum kenal Tuhan. Ya, mungkin mbak, sustermu di rumah juga jangan disuruh-suruh. Kayak nyuruh apa gitu ya, nggak boleh. Kalian harus mengasihi mereka sampai mereka melihat Tuhan Yesus ada dalam hidup. Ya, terus itu yang Bapak ingin anak sulung lakukan. Ya, begitu juga dengan Tuhan. Kamu boleh melayani Tuhan segila apapun, tapi kalau engkau nggak jadi berkat buat sesamamu, kalau engkau nggak menginjil, kalau engkau nggak mengasihi, menginjil itu gampang ya, nggak harus bilang oh terima Yesus, nggak, ngajak teman ke gereja. Bahkan kalau zaman sekarang kamu boleh kirim link ibadah, ya, kamu boleh kirim link ke temanmu, itu sudah menginjil. Nanti sampai waktunya kalau kita boleh bertemu lagi, kalau rindu anak-anak Petrakit jadi anak-anak yang suka menginjil. Jangan seperti si sebelum, anak-anak yang mencari, anak-anak yang hilang, yang jadi berkat, yang menyenangkan hati Bapaknya. Amin. Mari kita berdoa. Kalian boleh angkat tangan kalian kalau akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, kalau berdoa buat setiap tangan yang terangkat di rumah masing-masing, kiranya anak-anak Petrakit jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tapi juga jadi berkat, tapi juga jadi saksi Kristus, menginjil, mengasihi sesamanya, mengasihi orang tua, guru, semuanya dengan luar biasa.
supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya orang yang belum mengenal Tuhan boleh mengenal Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa ini, kami boleh berkumpul lagi. Walaupun secara online, kami percaya hadirat Tuhan mengurapi setiap anak-anak yang mengangkat tangannya, dipakai hidup mereka di sekolah, di rumah, di mana aja nanti mereka Engkau tempatkan Tuhan. Engkau pakai mereka dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, berkati ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.